The mission of branding is to create a currency of trust. Branding itu is developed by trust, which is the letter T. So you start a company, you put brand promise, you put value, mission dan segala macam. What is your promise to your customer? Nah, sekarang gini, ini gue udah ngerti nih bedanya sales, marketing, branding. Nah, sejak zaman digital, mulai ada yang namanya digital marketing. Benar, ya. Nah, ini apa lagi nih, Mario? Benar. Nah, gini, kita ngomong ada namanya ya, they say the traditional marketing, ada conventional, ada integrated marketing dan segala macam. Maksudnya di marketing world memang banyak banget teori, gitu. Even in branding juga banyak practices from different countries, from perguruan, from different sekolahan, memang banyak perceptions seperti itu loh. Kalau di marketing itu memang sekarang ini kita mesti lihat pola dunia, right? Like if you have read the book called The World Is Flat, right? Di zaman dulu di 1950s, there are more schools than malls. Oh, oke. Sekarang there are more malls than school. Sama istilahnya kalau misalnya dibilang bagaimana cara mindset berubah. Like in 1950s orang tuh maunya jadi bikin pabrik. Sekarang enggak juga kan? Not everybody wants to make factory. You know, in back then is that kind of a momentum yang berubah. Dan dengan teknologi sekarang, dengan internet yang berkembang, nah internet berkembang ini membuat semua orang tuh can go international. Ya, zaman dulu 1950s, 1930s is negara sama negara. Remember? It's like wah Jepang sama apa collaboration, and then companies. Canon masuk ke Indonesia, Canon sama apa masuk segala macam. It's companies between companies. And now in the 1990s, with the new millennial, with the technology, nah sekarang everybody can go online. Like Rubik's Cube, gue personal, I make a company, I can open a company in Singapore. It's the open gateway, right? Due to technology. So digital marketing juga sama. The way of how we market is different anymore. Karena begini, kalau misalkan kita ngomong tentang KPI di billboard, ya kan, that's the traditional. Kita taruh iklan di billboard, yes, I can estimate you how many cars yang pass by the KPI, ya kan? Tapi how many eyeballs who actually react to the billboard, we don't know. Oke. Right? Ya kan kita nggak bisa metrikin berapa banyak orang mata yang ngelihat ke billboard itu. Ya kecuali kita ngikutin mereka gitu ya. Which is kan impossible. Iya, which is really ridiculous banget ya kalau misalnya seperti itu. So kalau sekarang itu kalau kita masuk ke dunia digital, karena sekarang shifting, karena sekarang almost everybody have mobile phones, everybody's on internet. Apalagi kemarin dengan kayak secara 2020 ya dengan COVID crisis, no one is going out. We cannot hand out flyers. People don't want to touch flyers. Ya kan orang nggak mau pegang flyer, orang juga nggak lihat billboard. Majalah juga udah tertinggal. So all the orthodox way of how we do marketing itu sudah tertinggal dan mahal. Kita tahu kan media space itu nggak murah. Kita pasang iklan di billboard, di TVC, memang nggak murah. Efektif? Yes, right. But the budget wise, if you allocate the budget to social media, wah jauhnya luar biasa, right. Berarti maksud lu digital marketing itu sebenarnya marketing juga, yes. Cuma medianya aja yang berbeda ya? Medianya berbeda. It's a same principle, cuma kita bedakan aja. Into the marketing, into the istilahnya kalau apalagi dengan teknologinya Facebook yang lebih targeted, mereka bisa sort by behavior. Istilahnya kalau zaman dulu kan kita ngomong tentang mendirikan sebuah pedoman kan kita ngomong tentang demografi, kita ngomong tentang segmentation, right? Wah sekarang kita udah ngomong tentang psikografi. Psikografi by means like I'm not asking how much your income anymore. I'm not asking about where you work, how old are you. I'm asking about what do you like to do, right? Today kayak misalnya gue di-introduce sama one of my friend about Clubhouse, right? Nah mereka kan masuk ke dalam Clubhouse itu ditanyakan, what's your interest? What do you like? Art dan segala macam. Those are very segmented. They don't ask you how much your whereabout, tapi interestnya lebih kacau sih. Dan itu yang lebih specifically. Makanya iklan-iklan gini kan ketika kita cari sepatu, besok-besok iklannya nongol tuh ya banyak kan yang sepatu. Lebih targeted ya? Lebih targeted. I see. Kalau gitu gini, kalau untuk bisnis F&B, sebenarnya digital marketing ini cocok nggak sih? Most of my clients yang di F&B call me a lot.
Mar, aduh, gua omset turun, everything yang turun, bagaimana ya? What should we do? Well, of course, again, you have to earn their trust again. By how? Banyak juga nih caranya. Misalkan, is it content marketing? Ya, apakah kita bisa dorong by having ads, kan juga ada nih, kita misalkan paid ads, sponsorship dan segala macam. Apakah kita juga bisa do with our loyalty program yang selama ini kita punya ada ya, konten-konten yang kita shoot balik as a marketing. Banyak cara seperti itu. Which is itu yang kita mesti pakai zaman sekarang sih untuk digital marketing. Nah gini, ada digital marketing juga ada social media marketing. In the sphere digital is more by using ads, I mean paid ads. Oke, gua ngiklan, gua bayar nih, mungkin di FB, di IG gitu, terus kedorong gitu ke mukanya customer gitu ya. Bener. Nah itu lebih ke digital marketing. Nah social media marketing is actually by using social platform yang kita tahu, of course FB, IG, Twitter, TikTok. Maybe if you're in the service industry, the professional mungkin you can use LinkedIn and many more sih sebenarnya yang anda kata yang paling umumnya itu YouTube, maybe right. Bisa juga seperti itu. So itu yang bisa kita dorong secara digital marketing, and also social media marketing itu yang lebih kita pakai konten. We create content, by means sekarang kan everybody skeptical by orang takut makan di luar. Nah, how can the restaurant show? Ya, we can show CHS-nya seperti apa. Kita adalah clean, kitchen kita clean. Anda kata orang-orang kita juga sudah termeasure. Kalau kita lihat di GrabFood sama di Gojek juga sama tuh, sudah suhu sudah di temperatur segala macam. Ya. Itu sebenarnya protokol-protokol yang sedikit, tapi membuat customer itu lebih tenang. Oke, kalau kita ngomong soal konten marketing untuk dunia F&B, terutama untuk yang baru mulai ya, itu sebenarnya konten kayak apa sih yang bisa mereka bikin gitu? Konten yang pertama yang mereka bikin adalah sebenarnya, since kalau kita kan ngomong tentang viewing, jadi presence itu penting. Jadi kalau secara, let's say kalau makanan, definitely foto. Karena foto itu di luar daripada diskon ya. Foto itu paling penting sih. Jadi you need to have a very proper photo shots. Karena dari segi makanan itu akan mengefek bagaimana orang akan melihat feednya kita. Tambah bagus fotonya, ya tambah menggiurkan. Nah itu akan membuat seorang itu akan melihat konten ini akan lebih dihargai. Daripada kalau misalnya pernah kita lihat juga ya, ada kata pakai kamera yang nggak proper. Nah itu dari segi warna, istilahnya production value-nya terhadap dia punya konten itu mesti proper sih. Kalau itu yang pertama. Sekarang gini, let's say gue udah foto ini, udah proper. Berarti gue nge-post gitu di sosial media gue. Bener. Oh, tapi kan let's say ya, gue kan pebisnis F&B baru, sosial media gue followernya masih dikit gitu. Bener. Nah itu gimana caranya tuh supaya begini, orang pada lihat? kalau misalkan ketika kita masuk ke social media, kita ngomong tentang SMM, social media marketing. Nah biasanya kalau bahasa dari service kita breakdown dulu. Jadi biasanya itu ada funnelingnya nih. Sebelum kita masuk ya, kita understand ke kliennya dulu bahwa ada funneling. Nah funnel itu boleh bilang seperti kayak ya ada yang bilang kayak megaphone atau ada yang kayak jam pasir. Jadi pertama adalah kita mesti menggunakan istilahnya top of the funnel. Top of the funnel itu bagaimana tuh kita membuat konten-konten sehingga orang tuh akan tertarik dulu. Contoh begini Pak, sebelum you cari cewek itu mesti menarik kan? Ya. Kalau misalnya cewek itu nggak proper atau nggak dress up, kita juga sebagai lelaki juga mungkin nggak akan lirik lah tuh itu si wanita itu gitu kan, ada kata kalau kucuy dan segala macam ya. Nah sama dengan yang kayak tadi saya bilang relationship. Jadi kalau misalnya sebagai cowok juga sama, kita mau cari pasangan nih, kita jomblo, ya of course dong, dari wanita nggak akan lihat, oh yang penting dia baik dalamnya, enggak. Dia akan lihat dulu, ganteng apa enggak nih, ya kan? So, visual itu memang pengaruh di dalam kita punya itu. So, top of the funnel itu kita ngomong tentang visualnya dulu, view-nya seperti apa, lalu semoga kita bisa men-attract mereka pakai story. Sebenarnya apa sih yang kita ngomongin? Contoh misalkan kayak foto ini, what you want to tell them di dalam captionnya kita, di dalam kita punya konteksnya, sehingga once they like it, kita kemana? Nah banyak kan dari customer kita lupa tuh, istilahnya udah kasih foto, orang udah seneng, orang udah komen, journey belinya tuh ribet. Gitu. Apakah kita pakai Linktree, apakah kita ada certain DM, ya kan, cara kita komunikasikan, faktornya sih banyak sih sebenarnya di situnya sih. Gue dari dulu penasaran sih sebenarnya sih. Oke lah, tadi gue udah dapet foto, terus gue udah post di sosial media. Berarti gue berharap supaya audiens gue akan merefer
sosial media gue ke temennya gitu. Itu benar. Nah, setelah itu either refer atau enggak keyword text-nya kita mesti benar juga. Nah, itu juga fundamental yang istilahnya setup Instagram itu mesti benar. Setup bisnis Google Business-nya itu mesti benar. Karena kalau misalnya itu nggak benar, ada berapa yang kita juga istilahnya take over dari berapa agensi lain, kita take over, ternyata dilabelkan gagal dari agensi lain, ya kita lihat lagi kenapa sih mereka juga sebenarnya social media agency, sama kayak kita. What they did wrong, itu sebenarnya labelingnya. Contoh ada salah satu klien kita, dia adalah menjual bubble tea, right? Nah, dia punya box-nya, itu tag-tagnya salah. Tag-tagnya adalah misalkan kata-katanya sebenarnya ya mungkin motonya mereka atau menjelaskan seperti apa. Tapi again, kita sebagai user, misalkan Gun, lu mau bisa beli kopi di Instagram, lu search-nya apa? Ya apa ya? Kopi americano, kopi americano, bubble tea, ya kan? Nah itu namanya high density hashtag. Ya kan? Kita kan go by hashtag search keywords ya kan, right? Kalau kita nggak ada keyword search-nya di dalam kita punya konten atau kita punya profile maupun kita punya keyword search-nya nanti atau hashtag kita, itu kita nggak akan naik, kita nggak akan nge-search. So untuk bagaimana kita bisa kecari, kita punya keyword itu mesti pinter. Ya kalau misalnya di website kan SEO ya. Kalau di website di kata di Google SEO kita mesti pintar. The more konteks yang kita akan bisa pikir ada high density-nya, itu akan kita kesortir. Nah kalau misalnya kita ngomong ESB software, ESB POS, itu kan namanya low density contents. Istilahnya kalau gue nggak kenal ESB, gue nggak akan ngetik ESB. Seperti itu kan. Yang gue ketik adalah POS system. Nah kalau kita masuk hashtag POS system, ya udah itu banyak yang keluar POS system. Ya mungkin salah satunya kalian, ya kan? Ya mungkin nanti kan ada komputer. Nah itu yang keyword yang mesti kita cari, gitu loh. So keyword itu penting banget selain foto dan segala macam. Nah foto itu juga akan mempresent bahwa oh kopinya enak nih, oh dia punya bubble tea-nya enak nih, maupun produknya apa, gitu loh. Gue kebayang sih, dan saya gue pengusaha baru, gue masuk F&B, gue mau masuk digital marketing, gila pusing banget men. Kalau gitu sebenarnya gini, kalau gue mau pakai konsultan as a new player, gue mulai bubur ayam, gue mau digital marketing bubur ayam, modal gue kecil deh. Gue bisa nggak sih pakai konsultan sebenarnya? Bisa. Memang kalau dari services kayak kita, memang kita ada paket-paketnya sih. Maksudnya memang kebutuhan daripada klien itu apa. Jadi kita ada paket yang memang yang pemula, ataukah yang istilahnya startup business mom and pop store. Itu juga ada. Kita nggak mungkin langsung hit like, wah social media 50 juta, ya kita pukul rata semua corporation ya. Ya mungkin ya nggak ada yang pakai service kita juga. Cuma memang kita ada paket-paketnya. Ada paket yang untuk istilahnya mom and pop store, mungkin mereka cuma ada 1-2 toko yang perlu mereka manage, apalagi dengan sekarang nih pandemi mereka mesti online, selling online, delivery, dan segala macam. Ya itu juga kita juga punya seperti itu loh. Ada ya range-nya. Kalau gitu untuk pengusaha kecil juga nggak usah takut ya? Nggak usah, sebenarnya memang nggak usah takut sih. Kalau gitu gini deh Mario, gua bubur nih, gua baru mulai nih. Oke. Gua bawa kasih lo. Biar juragan nih kebayang juga nih. Mereka bakal dibawa journey-nya tuh kayak apa. Bener. Kalau gue bawa bubur ayam ke lu untuk digital marketing, lu bakal ngapain sih step-stepnya? Nah sekarang kan gini, bubur ayam yang tadi yang gue sempat singgung adalah kalian kan sudah mulai nih. Nah balik lagi gue akan lihat nih, kalian punya pergerakan apa aja. Seperti itu. Jadi kalau secara brand itu, biarpun gue tuh mungkin agensi baru yang akan menghandle bubur ayam, gue nggak bisa istilahnya dengan idealisme gue langsung pakai pemikiran gue untuk merubah semua. Sebuah brand itu memang mesti ada evolusinya. Biarpun nanti kalau gue merubah, gue akan evolusi, bukan revolusi. Kalau revolusi tiba-tiba akan orang, ini kenapa nih bubur ayam kok tiba-tiba berubah? Ya aneh kita. Berarti gitu. Jangan sampai gua hari ini jual bubur, lu revolusi besok gua jual cakwe gitu ya? Bener, nggak bisa. Orang jadi itu persepsi orang jadi bingung ya kan. Contoh ya, misalkan yang lumayan topik-topik besar ya kan ada beberapa brand yang mereka rebranding. Every time when you rebrand something, memang ada dua kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang masih melekat dengan image yang zaman dulu, yang mereka demen. Ada yang misalkan yang setuju lah, wah ini keren, yang baru. So plus minusnya itu akan bikin orang ada ragukan. Coba memang kalau tiap kali rebranding itu, apakah kita upgrade? Memang ada certain purpose-nya. Misalnya kayak orang bilang, kalau kuali udah enak, kenapa dicuci? Ya kan, seperti kan kalau di ya secara ini ya teoretically-nya. Nah, kalau untuk bubur ayam saya akan belajarin lagi, misalkan pergerakannya seperti apa, topik-topiknya seperti apa, dan kadang membicarakan kan seperti lu nih bro, ya kan, ya kan. Nah, gue juga nggak akan maksa lu cara ngomong lu seperti kayak Steve Jobs, kan lucu, ya kan. Apakah
memaksa dengan konten-konten itu yang sebenarnya yang bisa lebih kita tingkatkan. Ya, jadi kita mesti tahu segmentasi yang kemana nih. Nah, bagian sebenarnya improvement itu semestinya nggak mesti drastis, tapi yang kita mesti adalah mengikuti prinsipnya aja dulu, gitu loh. Jadi kalau cara gue tuh bukan istilahnya don't expect something yang kalau lu hire sebuah agency tiba-tiba lu akan jadi makmur total, tapi kita sebenarnya menjalankan prinsip. What is the best practice, the proper way? Istilahnya secara startupnya udah bener belum? Itu dulu deh seperti itu. Nah sisanya adalah keyword tag-nya udah bener, secara konten interesting nggak ke audiens seperti apa? Bahasanya, anda kata kalau misalnya bubur ayam udah namanya bahasa Indonesia, apakah nanti you akan include mungkin orang yang pakai bahasa Inggris atau yang pakai apa? Apakah itu cocok seperti itu loh? So we need to actually see di mana nih secara konteks-konteksnya yang bisa relevan, yang interesting seperti itu. Gimana kalau misalnya gue pengen jual bubur ayamnya benar-benar bubur ayam nih, makanan gitu. Bener. Oke, gue anggap di awal gue setuju deh. Lu udah kasih tahu gue konsep lu, brandnya mesti seperti apa. Terus next berarti gimana? Lu ngambil foto? Gue akan ambil foto. Ya, gue nggak ambil foto. Kedua, gue akan kasih tahu orang bubur ayamnya di mana. Lokasi penting, ya kan? Kayak lu mau ambil foto pun di mana pun tiba-tiba ya di Medan, ya kan orang juga udah unfollow, ya kan? Kejauhan, ya kan? So lokasi penting, hashtag penting. Abis itu menunya apa? Ya kan? Lu bubur ayam apa aja nih? Bisa pakai sate kan, gue lihat ini ada sate, ada telur, ada babat ya atau apa kayak usus atau babat tuh gue. Gue nggak tahu tuh gelintingan gitu, ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi itu menunya mesti kita jajarkan juga. Nah biasa menu itu kita taruh di highlight sehingga nggak ketelan. Karena kalau misalkan Instagram itu kan rapid ya, biar nggak ketelan. Abis itu yang apa yang perlu di highlight ada juga deliverynya bagaimana. Anda kata. Nah setelah udah konten-konten itu kita pecahkan, ada konten yang brand, ada konten yang produk, ada konten yang untuk secara mungkin edukasi sedikit. Habis itu ada konten yang insights dan announcement. Nah kita akan pecah-pecahkan kolom itu. Nah setiap bulan itu kita akan tatahin. Senin kita ngomongin brand, Selasa kita ngomongin tentang produk, Rabu kita ngomongin tentang promo dan segala macam, diskon atau ada mungkin spesial ya, lebaran spesial atau idul fitri spesial. Nah mungkin bisa ada topik-topik yang berbeda. Nah gue akan pecah-pecahin seperti itu sih. Dan kalau untuk marketing kita namanya ada kualitatif dan kuantitatif marketing. Nah ini kita juga coba aja kita shoot dulu, responnya apa, seperti itu. Dan dari dari dia punya pengunjung, apakah kita biasanya kan udah jalan nih, pasti ada tag market dong. Feedbacknya apa nih, komennya apa, seperti itu loh. I see. Nah biasanya sih kalau gue dulu belum kenal marketing, begitu gue dengar marketing apalagi digital marketing, pesannya tuh mahal. Sebenarnya kalau untuk pemula kayak gini, gerobak bubur yang mungkin gue pengen franchise-in gitu, sebenarnya budgetnya kebayang nggak sih berapa? Sebenarnya kalau untuk budgeting itu biasanya ya kalau dari biasa customer kita memang di Indonesia, mereka itu out of the gross atau out of the revenue, mereka tuh rata-rata tuh rela tuh untuk spending marketing itu di 20% sih rata-rata. Oh, 20? Lumayan kecil sih sebenarnya jujur aja. Oh ya? Beda, kalau misalnya if you think about the R&D dari Google, atau misalnya let's say dari Apple, mereka tuh spend marketing 60% malah. Oh wow. Go ahead, check it out. Wah gila, itu beda. Banget, memang mereka tuh mementingkan ujung tombaknya. Seperti itu. Cuma kalau di Indonesia memang kalau banyak kan memang customer itu lebih pikir, oh ngapain gue spending segini banyak, seperti itu kan. Sebenarnya emang efektifnya ada efektifnya. But again, kita di tahap mana juga. Maksudnya kan kalau misalnya kita masih growth, kita startup, ya nggak make sense juga kita burn 60% ya, aneh kata. Tapi roughly dari gross itu mereka sih merelakan 10% sih. Oke, berarti bayangan gua 10 sampai 20%. Bener, ya? bener. Contoh kalau misalnya istilahnya income lu bubur ayam sebulan 100 juta nih, ya biasanya yang lu berani rela mungkin 10% adalah 10 juta sampai 20 juta. Gitu. Untuk marketingnya, itu marketing nggak cuma social media doang ya. Anda kata kalau misalnya lu perlu print brosur lah, lu perlu boost ads dan segala macam, ya itu di dalam within that 10%-nya atau 20%-nya. Oke, jangan lupa juga ya, mungkin Juragan jangan pikir beban 10%, 20% itu uang ke laut. Sebenarnya kan itu untuk generate revenue berikutnya. Bener, itu adalah returning, kalau kita ngomong marketing adalah returning path-nya. Seperti kayak kita mau mancing, kita kan nggak mungkin tangan kosong. Kita pasti kan ada umpan yang kita mesti taruh ke dalam sebuah wadah, Anda kata di kolam, apakah di laut ya, betul. Kita mesti ada umpan. Kalau nggak ada umpan ya kita akan tertinggal dengan berapa customer yang punya umpan yang lebih besar daripada kita. Iya. Seperti itu loh. Lama-lama kita tenggelam Pak, gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau untuk digital marketing, gua tahu sih ada yang pakai influencer, ada yang pakai ads. Yeah. Kalau gua bandingin dua itu, menurut lo,
ads versus influencer, mana lebih efek sih? Sebenarnya ini susah dijawab karena ini memang very sensitif terhadap produk yang dijual. Seperti itu. Memang ada kebanyakan pakai influencer pun influencer kita ngomong tentang KOL, key online leaders ya. KOL itu memang ada yang makro, ada yang mikro. Yang makro jelas sih kita udah kelas selebriti. Yang mikro itu kita ngomong tentang, let's say specifically mengenai tentang influencer yang specifically, let's say bubur ayam, mungkin kita ke kuliner, misalnya kan influencer yang di bagian kuliner khusus buat makan gitu kan, nggak mungkin kita pakai yang busana ya gitu kan, yang khusus buat makan. Dampaknya memang ada, seperti kan, dampaknya memang ada. Cuman memang kalau misalnya di-guarantee itu tergantung influencernya yang kita pakai siapa juga sih. I don't say that, mesti pakai seorang ini kandidat ini pasti kamu sukses. Itu saya nggak guarantee. Itu. Dan juga jangan lupa kalau influencer ini kita mesti bekalkan mereka. Nggak cuma hanya tolong dong satu post ya aku bayar let's say 4 juta ya kamu lagi makan bubur. Belum tentu langsung naik daun, biarpun kamu pakai selebriti juga belum tentu naik daun sih. But again, konten itu mesti rapid, mesti istilahnya konsistensi itu mesti ada. Jangan istilah kita burn banyak di depan, lalu di belakangnya kita lupa dengan konten kita. Konsistensi itu adalah key point di dalam marketing sih. I see. Soalnya gue banyak denger sih, banyak teman-teman yang bilang mereka coba pakai influencer, rame sih rame. Tapi habis itu result ke salesnya tuh nggak ada gitu. Agree, honeymooners kayak kita ngomong ya, seperti itu. Istilahnya nggak cuma satu tahap doang, konsistensi mesti ada. Oh, itu berarti memang strateginya mungkin salah ya, bukan salah influencer ya, salah strateginya mungkin. Mungkin itu kontraknya bagaimana terhadap influencernya itu. Sebenarnya kalau misalkan kita kan jadi agency juga, saya juga bukan influencer nih. Memang kita mengundang influencer, tapi kita juga membekalkan mereka. Nah, bekalnya mungkin yang kurang tuh ya. Apa yang mereka mau, istilahnya KPI dari si influencer ini apa? Kamu mau cuma follow, kamu mau di banyak like orang, atau kalau kita mau in conversion? Seperti itu. Mesti jelas tuh. Mesti jelas, nih gitu, Anda kata. So conversion, Anda kata conversion ini bagaimana? Kita mesti ngomongin ekspektasi terhadap influencernya juga. Apa yang mereka mau ngomongin, ya kan? Memang mereka yang ngomong. Sebenarnya juga kita menyiapkan skripnya, menyiapkan skenario-nya seperti apa. Itu juga one of the factor. Seperti itu. Gini, gue as a finance people ya, gue biasa akan ngukur marketing tuh dari beban yang gue keluar berapa, sales gue naik berapa. Kalau dari sisi lu, orang marketing, lu ngukurnya KPI berhasil enggaknya tuh biasa dari mana sih? Nih, gini, kalau misalkan memang marketing di Indonesia, karena kalau misalnya social media kita kan di outsource, yang sometimes untuk secara conversion itu kita sensitif. Dan kadang-kadang juga dari segi klien kan saya juga nggak mungkin nanya kan, Pak, pembukuannya mana? Ya kan, saya nggak mungkin lihat juga, mereka juga akan mungkin nggak comfortable kasih lihat dia bahwa effectiveness di mana. Ya usually yang kita cuma bisa adalah transparansi secara kejujuran aja. Sejak kita handle, sejak kita ini omset increase berapa, seperti itu loh. Jadi dari KPI-nya kita bisa lihat dari increase-nya seberapa sih. Gitu. Dan ada berapa yang customer yang kita jalankan nih, itu ada yang di Medan, ada yang di Jakarta. Contoh nih kayak kemarin kita menjalankan, let's say kayak Chinese New Year hampers. Dan mereka juga ini ada beberapa perusahaan baru. Ya kita akan mendesainkan sesuatu, kita akan membantu untuk membikinkan social medianya, mempost, sebenarnya cuma 6 post doang, ada berapa cuma postnya sangat minimum loh maksudnya. Dengan kata-kata yang baik, karena kan memang ini hampers perlu ada yang open PO ya, PO. Dan dari situ kita, example-nya adalah kita lihat nih, dari postnya like-nya seperti berapa. Ternyata dengan post, dengan production yang bagus ya, dengan foto yang bagus, dengan arrangement yang bagus, kata-kata yang rapi, PO-nya juga bagus, harga juga bagus ya, jangan istilah harganya selangit, susah juga gitu kan. Ya kan, ya the right money for the right price lah seperti itu. Dan ternyata kita lihat-lihat feedback-nya dan post-post itu tinggi sekali. Memang saya nggak janjikan, let's say 1 million user atau 1 million post, tapi memang lebih di atas dari rata-rata yang sebelum-sebelumnya kita pegang post-postnya. Dan ternyata in the end of the hampers ini yang Chinese New Year ini, ternyata mereka laporan, Mar, gue pengen nanya ya, what did you do right, kata dia. Dan my client ask me, what did you do right ya? Selama ini kan tim gue yang megang di social media. After you start doing the social media, sales kita yang kemarin tuh malah lebih lumayan, istilahnya dari chef dia bilang, I haven't cooked this much before. Dia kata untuk memprepare segini banyak dari tahun-tahun yang sebelumnya. What did you do right? Sebenarnya for me, my answer is just get the expectation, the nice photo, the good tagging, the right keywords yang kita akan kasih, dan juga the right price dari produknya.
And those are the very simple steps. Itu bukannya rocket science, ini bukan programming. Just get the right things, expectation dari customer. Itu udah paling basic sih menurut saya sih. Tapi itu kedengaran gampang di sisi lu ya. Gue dengarnya bingung, men. Kalau kayak gini daripada gue pusing-pusing ya, gue nyari lu aja udah. Kalau gampang semua orang udah kerjain, bos. Justru memang ini secara marketing memang is a bit of touch of a magical thing sebenarnya. Memang kalau kita ngomongin it looks simple, it looks easy, but to get there is actually lumayan PR yang kita mesti pelajarin. Seperti itu loh. Jadi Juragan nih kalau misalkan bisnisnya kecil, besar, nggak usah takut ya, kecil. Datang aja ke lu. Bisa. Gua bingung, gua ngeblank nih, gua mesti gimana gitu. Iya. Maupun kalau misalnya social media itu nggak cuma di Indonesia, di Jakarta loh. Kita ada klien yang di luar negeri, ada yang klien di luar kota kayak tadi yang Medan. Kita juga handle gitu loh. Oke, gitu aja Mario. Thank you banget. Thank you untuk waktunya. Udah datang. Jadi Juragan, yang namanya marketing, digital marketing, mau kecil mau gede, itu perlu. Dan nggak usah khawatir sih dengan budget sih. Mario nih bisa bantu dari kecil sampai gede. Lu don't worry, lu cari dia aja. Thank you. Oke guys, demikian topik kita hari ini. Thank you banget buat Pak Mario udah datang ke Bubur Ayam Talk. Jangan lupa like, subscribe, atau tinggalkan komen kalau berkenan. Siapa tahu ada pertanyaan atau ada ide yang mau dibahas untuk topik yang selanjutnya. So keep it simple, keep it practical, and ciao.